Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fotosintesis, yang mana fotosintesis ini memiliki dua proses, yaitu ada reaksi terang dan juga siklus Kelvin atau siklus gelap. Yang mana di sini dua jenis fotosintesis ini reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya matahari, atau tidak dilakukan reaksi gelap di malam hari. Itu maksudnya adalah reaksi gelap itu adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari, yang mana reaksi gelap itu dihasilkan dari reaksi terang. Di sini saya akan menjelaskan lebih lengkapnya mengenai fotosintesis. Sebelum memulai materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gina Nur Fitriani, NIM 2108106003 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan fotosintesis dengan memenuhi tugas mata kuliah multimedia, tugas ulangan tengah semester. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu mengenai fotosintesis, yang mana fotosintesis merupakan proses biokimia untuk memproduksi energi terpakai, yaitu berupa nutrisi, yang mana karbon dioksida dan air H2O itu di bawah pengaruh cahaya yang diubah menjadi senyawa organik yang kaya energi, yang mana reaksi fotosintesisnya yaitu 6H2O, 6CO2 direaksikan dengan dibantu oleh bantuan sinar matahari yang menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2, yang mana hasil akhir dari fotosintesis yaitu glukosa. Selanjutnya di sini ada tempat terjadinya fotosintesis. Nah, tempat terjadinya fotosintesis ini yaitu pada organ utama tumbuhan, yaitu tempat fotosintesisnya adalah daun. Tumbuhan ini menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil, yang memberikan warna hijau pada tumbuhan, yang mana tempat memberikan warna hijau klorofil itu ada di kloroplas, dan fotosintesis ini berlangsung tepat pada bagian stoma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fotosintesis. Yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, terdapat reaksi terang dan terdapat reaksi Kelvin atau gelap. Di sini ada reaksi terang, yang mana reaksi terang ini adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, dan reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, yang tepatnya di grana. Dan pada reaksi terang ini terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya di sini ada mekanisme reaksi terang, di mana mekanisme reaksi terang ini ada fotosistem 1, fotosistem 2, ada aktivasi klorofil, fotolisis air, dan sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Di sini ada fotosistem 1, yang mana fotosistem 1 ini memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 2:1. Itu adalah hasil dari fotosistem 1. Selanjutnya ada fotosistem 2, yang mana fotosistem 2 ini memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2. Selanjutnya pada aktivasi klorofil, yang mana nantinya itu terjadinya fotolisis air dan
hasil akhirnya itu akan menghasilkan sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Yang mana perbedaan sistem transfer elektron siklik dan non-siklik yaitu transfer elektron siklik ini hasil akhirnya yaitu akan menghasilkan ATP, sedangkan transfer elektron non-siklik ini hasil akhirnya akan menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH. Selanjutnya di sini ada lebih jelasnya mengenai hasil dari reaksi terang secara menyeluruh, yaitu reaksi terang tempatnya itu di grana dan melibatkan dalam reaksi terang ini yaitu cahaya klorofil yang ada di kloroplas, terus ada ADP, H2O dan ADP. Yang mana proses dari reaksi terang ini yaitu ada eksitasi elektron, transfer elektron, dan fotolisis. Selanjutnya hasil dari reaksi terang yang sudah terjadi yaitu ada ATP, NADPH, dan O2. Selanjutnya di sini ada siklus Kelvin, yang mana siklus Kelvin itu sudah dijelaskan bahwa siklus gelap, yang mana dia tidak secara langsung membutuhkan cahaya matahari, tetapi berasal dari hasil energi dari reaksi terang. Dan siklus Kelvin ini ditemukan oleh Melvin Calvin Ellis, yang reaksi ini pembentukan dari glukosa yang melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan zat lain yang menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Siklus Kelvin ini terjadi pada stroma. Nah, selanjutnya pada siklus Kelvin ini terdapat fiksasi karbon, reduksi sama regenerasi, yang mana pada fiksasi karbon ini terjadinya penangkapan karbon dioksida lalu penyatuan karbon dioksida dengan ribulose bifosfat oleh enzim Rubisco dan akan menghasilkan pada fiksasi karbon yaitu 3-fosfat gliserat atau PGA. Selanjutnya ada reduksi, yang mana reduksi ini 3-fosfat gliserat atau PGA yang nantinya ATP dan NADPH ini akan menghasilkan 1,3-bifosfat bifosfogliserat yang nantinya akan menghasilkan elektron dari NADPH akan mereduksi sebagai gugus karbon karboksi yaitu 1,3-bifosfogliserat menjadi sebuah gugus aldehid yaitu 3G3P. Lalu nanti hasil akhirnya akan menghasilkan 3 molekul RuBP yang berkarbon 5 dengan 6 molekul G3P. Selanjutnya akan mengalami regenerasi, yang mana dari 3 molekul karbon dioksida nantinya akan menghasilkan 6 molekul NADPH dan 3 molekul ATP dari 1,3-bifosfogliserat, dan 3G3P ini akan mengeluarkan dari siklus Kelvin yang akan menjadi materi awal bagi jalur metabolik yang akan menyintesis senyawa organik lainnya. Selanjutnya secara langsung selama 6 putaran menghasilkan 6 molekul gliseraldehyde 3-fosfat yang digabungkan dalam bentuk glukosa. Selanjutnya hasil akhir dari siklus Kelvin ini yaitu yang pertama, setiap putaran yang terjadi pada siklus ini akan memperbaiki satu molekul karbon, dan molekul karbon ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Yang kedua yaitu sekurang-kurangnya ada 3 putaran siklus untuk dapat membuat satu molekul dari gliseraldehyde 3-fosfat. Dan yang terakhir yaitu hasil dari siklus Kelvin setelah berlangsungnya 6 putaran, maka terbentuknya 2 molekul gliseraldehyde 3-fosfat yang akan digabungkan dalam molekul glukosa bentuk glukosa. Selanjutnya di sini ada materi terakhir yaitu transfer elektron. Yang mana transfer elektron ini
adalah suatu transport yang memproduksi ATP dari NADH dan FADH2. Apabila transport elektron ini tidak menghasilkan NADH dan FADH2 ini, maka tidak akan terjadinya hasil proses produksi ATP. Yang transport elektron ini dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selanjutnya di sini ada mengapa NADH dan FADH2 ini diubah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya transport elektron ini tidak akan bisa menghasilkan ATP, karena ATP ini dihasilkan dari NADH dan FADH2 dan tidak bisa digunakan oleh tubuh karena tidak bisa menghasilkan energi. Terus terjadinya dari satu protein ke protein lainnya. Terus oksigen ini penerimaan elektron terakhir yang membentuk H2O atau hidrogen. Hasil akhir dari transkripsi elektron ini yaitu pada tahap reaksi respirasi ada glikolisis, jumlah ATP yang dihasilkan secara langsung yaitu 2 ATP, dan secara tidak langsung melalui rantai transport elektron menghasilkan 2 NADH yang nantinya akan dikali 3 menjadi 6 ATP. Selanjutnya pada dekarboksilasi oksidatif ini tidak menghasilkan jumlah ATP pada secara langsung karena di sini tidak terjadinya pembentukan ATP. Selanjutnya pada dekarboksilasi oksidatif secara tidak langsung ini dia menghasilkan 2 NADH yang dikali 3 menjadi 6 ATP. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs ini jumlah ATP yang dihasilkan secara langsung yaitu 2 ATP. Dan jumlah ATP yang dihasilkan secara tidak langsung yaitu 6 NADH dikali 3 sama dengan 18 ATP. Dan 2 FADH2 yaitu dikali 2 menjadi 4 ATP. Sehingga hasil dari jumlah ATP yang dihasilkan secara langsung itu adalah 4 ATP dan sedangkan secara tidak langsung yaitu 34 ATP. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.